إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan lidah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat pemberian karunia dalam berbagai bentuk yang kita nikmati ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah daripada mengucapkan alhamdulillah itu adalah diberatkannya timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Seperti mana kita telah tahu dan kita pelajari dan sampaikan oleh guru-guru kita, Allah akan menimbang segala amal kita, baik yang baik maupun yang buruk, ya, yang kita lupa, yang kita masih ingat, semuanya akan ditimbang oleh Allah. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, lebih berat daripada timbangan dosanya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ringan timbangan kebaikan kita, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah kama adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak dosanya, maka akan ditempatkan di dalam neraka hawiyah. Ya. Apakah kamu tahu apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Neraka yang sangat panas. Ya. Dan orang masuk neraka ni, kalau di dunia kalau dah sampai 1000 derajat biasanya meleleh kan. Apa toki 10,000 derajat besi itu, kalau kita panaskan dengan kadar api yang sampai 10,000 derajat panasnya, dia akan mencair. Tapi dalam neraka, walaupun panasnya sangat luar biasa, yang kata Nabi, kalau seandainya neraka itu dilubangi sebesar lubang jarum, sebesar peniti, dilubangi neraka, maka akan hancurlah bumi, hangus. Satu lubang peniti dilubangi, apa yang akan terjadi? Tidak ada satupun yang tumbuh di muka bumi, karena semuanya hangus, hancur. Sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ataupun beriman tapi dosanya ada, Allah akan masukkan dengan badan-badannya ke dalam surga, ke dalam neraka. Jadi begitu panasnya neraka tadi itu, dia tidak akan meleburkan orang, ya. Dia hanya akan menghanguskan kulit. Dan kulit ini Allah akan selalu perbaharui di akhirat. Kullama ghadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka melepuh, hitam, gosong, enggak ada lagi rasa, Allah akan ganti dengan kulit yang baru supaya mereka full merasakan dosa, merasakan azab daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau orang kafir akan berterusanlah azab itu sampai bila-bila. Sampai tidak ada ujungnya lagi. Tidak ada kiamat, tidak ada kematian di akhirat. Tapi kalau dia beriman, membawa dosa, maka siksaan yang dia dapatkan tadi yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau habis dosa-dosa itu, Allah tidak punya alasan lagi untuk menyiksa dia. Maka Allah akan keluarkan orang ini daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jangan sampai singgah dulu. Karena kalau sempat singgah, mati kita kalau Jawa Timur. Ya. Karena satu hari di akhirat itu, dalam surah As-Sajdah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau Allah katakan, okey, sehari je dalam neraka ni, patut semua. Naudzubillah, contoh foto ni sehari je dalam neraka, dosa kamu lebih banyak daripada kebaikan. Sehari pembersihan dalam neraka. Maksudnya 1000 tahun kita akan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Kulit hangus diganti balik, kulit hangus diganti balik. Orang neraka itu tidak ada mati dan tidak pula hidup. Dalam surah Al-A'la yang tadi kita baca, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dalam neraka itu dan tidak pula hidup, antara hidup dan mati. Nyawa-nyawa ikan.
hangus Allah ganti, hangus Allah ganti, Allah hangus Allah ganti. Kata iman rahimakumullah, topik kita pada malam hari ini adalah puasa dan kaitannya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini di antara tujuannya Allah syariatkan kepada umat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agar orang-orang yang beriman dan percaya dan yakin kepada Allah itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena takwa ini adalah satu-satunya mata uang yang berlaku di akhirat. Ya, harta kekayaan kita enggak laku. Dan tidak boleh kita bawa. Ya, pakai baju pun tak boleh ada kancingnya kan. Kain kapan tu boleh dibuatkan kancing. Tak boleh. Atau sisipkan handphone. Semua buat wasiat, kalau saya mati masukkan handphone saya suka handphone saya. Tak boleh. Atau uang, masukkan uang dalam di bawah mayat saya. Tak boleh, bawa apa-apa tak boleh. Jadi kalau kita sekarang bersungguh-sungguh mengumpulkan harta benda dunia ini, kita rugi. Karena harta yang kita kumpulkan itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah apa yang sudah kita amalkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya, tidak menuruti hawa nafsunya, dan dia bekerja untuk kehidupan selepas dunia ini, akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hamba-hambaku yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu yang beriman juga puasa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tu, semua nabi-nabi itu puasa. Pengikut-pengikutnya yang beriman semuanya puasa. Jadi puasa ini bukan ibadah baru yang dilakukan oleh umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah seumur dengan umur peradaban manusia. Semenjak Nabi Adam diturunkan daripada surga sampailah zaman Nabi Isa, puasa itu merupakan satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah menginginkan orang beriman ini menjadi takwa. Dengan takwa ini dia punya modal. Modal untuk apa? Modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini semuanya diciptakan dulu dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga itu adalah tempat kembali kita. Seharusnya lah kampung halaman kita itu syurga sebenarnya. Maka jangan sampai kita tersesat jalan pulang. Sebab kalau tersesat jalan pulang, tempatnya hanya neraka satu saja. Jadi kalau sampai ada yang masuk ke dalam neraka di antara kita, ini orangnya pasti salah jalan, tidak mengambil jalan yang mengantarkannya pulang kembali ke rumah. Dia muka gombak tapi ambil jalan ke Ipoh, enggak sampai-sampai, boleh sampai ke Johor. Padahal map sudah dikasih gitu kan, apa petunjuk sudah dikasih, tapi dia selamba je lah ikut jalan lain. Tak tahu sampai Singapura je. Yang gombak ni tak tercapai. Sama juga Allah dah beritahu, ini Al-Quran, ini panduan, ini Google Map kamu ni, Al-Quran, patuhi. Kita ikuti perintah-perintah lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tersesat kita kembali. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi takwa ini adalah hasil yang ingin kita dapatkan. Bukan kita yang ingin dapatkan, yang Allah inginkan kita dapat. Jadi sepatutnya kalau betul cara kita berpuasa, agak-agak dapat takwa adalah pasti dapat. Kalau betul cara kita berpuasa, ya. Kalau betul cara kita melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Allah, contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia mesti dapat punya, kata orang Malaysia. Pasti dapat. Takwa itu adalah suatu garansi. Walaupun Allah mengatakan mudah-mudahan, yang tergantung proses kita berpuasa tadi itu. Ya, kalau puasa dari awal sempurna, adab yang dijaga, sunnahnya dijaga, yang dilarang hanya kita jaga sampai ke akhir, maka la'alla tadi mudah-mudahan itu menjadi konform. Tapi dalam pertengahan puasa ni, kita puasa tapi nak tengok benda yang tidak baik juga. Kita puasa tapi menggunjing juga, contohnya kan. Kita puasa tapi amarah kita masih mendidih juga, naik kubu-kubu tu amarah. Ini ujian kita ni. Kadang-kadang anak yang buat hal, yang guru ni seperti saya dan Pak Sultan, anak sekolah mancing-mancing, emosi kita kadang-kadang. Tapi kita harus ingat, puasa. Tahan. Jadi ujian itu
Allah menguji kita tergantung dengan cara kita, tergantung dengan kondisi kita. Ya, mungkin isteri yang buat hal, contohnya kita, isteri yang merajuk segala macam dan buat kita emosi, bertengkar, dan kita harus menahan tu semua tu. Marah ditahan, emosi ditahan, mulut ditahan daripada mengucapkan kata-kata yang tak baik. Pokoknya amarah kita ditahan. Itu baru puasa. Kalau dalam pertengahan puasa tadi ini kita sering bolong ni, masih marah juga, puasa tapi emosinya tinggi juga, ya. Puasa tapi mulutnya celupar juga, puasa tapi matanya masih jelalatan juga melihat yang haram. Ini la'alla ni, mudah-mudahan ni belum tentu dapat. Allah mengatakan la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi kalau betul dijaga dari awal sampai ke akhir, jika tersalah cepat minta ampun, la'alla ni menjadi konfirmasi, confirm dapat takwa. Tapi kalau dalam proses kita berpuasa tu masih bolong sana sini, malong sana, tidak kita tutupi pula dengan beristighfar dan minta ampun kepada Allah, maka la'alla ini menjadi semakin jauh daripada kita untuk mendapatkan. Sehingga kita lihat diri kita mungkin pernah lepas puasa tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Sama ya dengan dulu. Puasa atau puasa, marahnya segitu, mulutnya suka begitu, ya. Kemudian bergaul dengan kawan-kawannya, adabnya juga sama, yang enggak ada beda, ya. Jadi la'alla tadi itu enggak jadi dengan kita. Kenapa? Dalam proses kita berpuasa, kita tidak menjaga yang patut dijaga, kita melakukan yang patutnya kita tidak lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ini pendek, ya, umur umat Nabi Muhammad ni kata Nabi hanya antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Dan tiap tahun berkurang umur kita ni. Dan berkurangnya umur kita ni diikuti dengan berkurangnya kemampuan badan kita. Enggak ada orang semakin tua tu semakin sehat, tu enggak ada. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang panjang umurnya, kami kurangkan kekuatan fisiknya. Batas umur semakin tua, enggak mungkin lengannya semakin besar. Ya. Kalau kita akib semakin tua, semakin tegang kulit muka, enggak ada, semakin kendor. Waktu muda tu masih tegang, semakin tua semakin kendor. Kulit ni, saya masih ingat dulu lengan saya besar. Ya, waktu masih muda lah. Waktu SMA, kuliah, setiap hari latihan angkat barbel. Dia sekarang tak kemana pergi. Makan segitu juga, 2 piring. Kan? Kenapa bisa kita kurus? Ada yang sampai tua tu tinggal tulang aja. Makannya segitu juga, Pak. Kemana pergi daging? Itu adalah the nature of our life. Dunia itu begitu. Dia tidak ada yang kekal. Karena hidup kita pendek dan karena Allah sayang dengan orang beriman. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang kepada orang beriman. Dengan sayangnya Allah ini, Allah jadikan Ramadan ini ada untuk kita. Dengan Ramadan tu kita jaga adab-adab, kita jaga perintah dan larangan selama berpuasa, takwa. Dengan takwa inilah yang akan kita bawa, bekal kita yang kita bawa. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal kamu adalah takwa. Jadi bukan uang, ya, bukan rumah yang besar, bukan kereta, bukan takwa gitu. Dan untuk mendapatkan takwa itu salah satunya dengan berpuasa. Semua nabi-nabi berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu takwa itu didapat. Dengan takwa itu ketika melaksanakan, melanjutkan perjalanan dari akhirat, aman. Coba sekarang kita mau pergi ke Indonesia. Dalam saku kita duit banyak nih. ATM full, unlimited. Di sana ada juga orang yang menjemput kita di bandara. Cemas enggak kita pergi ke Indonesia? Enggak cemas. Kenapa? Duit banyak. ATM full. Di Indonesia ada orang jemput di bandara. Mobil ada. Kita santai, tenang. Tapi kalau kita mau pulang ke Indonesia, duit 100 ringgit je dalam poket. ATM kosong. Sana orang pun tak ada yang kenal kita. Cemas tak? Ada ketakutan? Ya, nanti bagaimana ini perjalanan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin orang beriman ini aman sampai ke tempat yang terakhir. Allah berikan bulan Ramadan untuk kita mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah ingatkan juga ketika kita bertakwa ni, amalan orang yang bertakwa itu dalam surah Al-Imran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhan. Jadi ampunan Tuhan itu kita dapatkan kalau kita beristighfar. Segeralah beristighfar.
Banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah. Ibu yang lagi masak, astagfirullah, astagfirullah. Yang tengah bancu simen tu, astagfirullah. Tengah cat, astagfirullah, astagfirullah. Nabi Muhammad yang katakan, waladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali sampai 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita ada dosa ke? Ada dosa. Dia maksum. Dijamin enggak surga? Dijamin surga. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu ada buat dosa, sebelum dia buat dosa Allah dah hapuskan dosa itu. Tapi Nabi beristighfar, meminta ampun kepada Allah berapa kali? 70 sampai 100 kali sehari. Sekarang tanya diri kita. Kita udah pasti masuk surga belum? Belum tentu lagi kan? Amal kita pasti diterima oleh Allah? Belum tentu lagi. Dosa kita diampunkan? Belum tentu lagi. Berapa kali kita beristighfar sehari? Okeylah kalau kita rutin tiap sembahyang kita beristighfar 3 kali. Kita sembahyang 5 kali sehari. Berarti baru 15 kali kita beristighfar ya? Subuh, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Zuhur nanti 3 pula, asar 3 pula, maghrib 3 pula, isyak 3 pula. 5 kali 3 15. Dosa kita 10. Nabi Muhammad dosanya kosong, istighfarnya berapa? 100. Nah, kita terbalik kita ni. Allah menyuruh kita ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu kepada ampunan Tuhan. Ampunan Tuhan itu didapatkan dengan beristighfar. Segera beristighfar. Nah, dulu guru kita beritahu macam ni, supaya sama istighfar kita dengan Nabi itu, kita bagi yang 100 istighfar Nabi itu menjadi 5 bahagian. Karena kita sembahyang 5 kali sehari kan. 100 dibagi 5 berapa? 20. Kan? So lepas sembahyang subuh baca istighfar 20. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Berapa menit, Pak? Ada 5 menit. Enggak sampai 5 menit kan. 20. Nanti zuhur, astagfirullah 20 lagi. Asar 20 lagi, maghrib 20 lagi, isya 20 lagi. Sampai isya ada berapa istighfar kita? 100. 100 tu dengan dosa yang banyak. Nabi Muhammad 100 tu dosanya kosong. Sepatutnya maka guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka paling banyak beristighfar. Ribuan mungkin mereka beristighfar sehari. Kita luangkan waktu kita tengah malam bangun istighfar. Ampun atas dosa. Karena Allah mengatakan bersegera. Kenapa bersegera? Waktu kita terbatas. Sebentar lagi nih, kau batas menua sekarang umur berapa, Pak? 55 lebih? 35. 35 kali 2 contohnya, betul kan? Betul. Ya. Katakanlah batas menua 60. Kalau 60 umur Nabi 63 tahun. Berarti ada bonus itu, ya. Sebentar lagi. Sekarang ni kita dengar nama orang yang disebut dalam WhatsApp group kan, telah meninggal bapak itu, bapak ini. Besok nama Pak Tasmana keluar, atau nama saya keluar. Sebentar lagi je, enggak lama lagi. Nama Pak Akib, nama Pak Sultan. Sekarang nama kawan kita yang keluar dalam grup WA tu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rahmatullah, saudara kami, kawan kami, orang lain. Sebentar lagi nama bapak-bapak, nama ibu-ibu, nama saya akan disebutkan. Pada waktu kita terbatas. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Bersegera minta ampun. Karena tidak ada satu hari pun yang kita tidak berdosa. Dan kita tidak tahu sama ada Allah terima atau tidak minta ampun kita. Tapi kalau tiap hari kita ulang, mudah-mudahan Allah sayang dengan kita. Allah terima permintaan maaf kita, taubat kita dan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bersegera kepada ampunan ini, dan Allah mengatakan wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan kamu akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diberikan dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi SAW, orang yang paling terakhir dikeluarkan daripada neraka ni, ini terakhir karena banyak dosa umat Nabi Muhammad ni, orang Islam. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang itu ya. Orang yang terakhir keluar daripada neraka ni, artinya kalau orang ni sudah dikeluarkan, pintu neraka akan ditutup selama-lamanya, tak akan dibuka lagi, tak akan lagi ada orang keluar. Dia dikeluarkan, dimasukkan ke dalam syurga Allah. Terakhir kali masuk surga. Selepas ni pintu surga ditutup juga, tidak ada lagi orang masuk.
Orang ni dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Rasulullah akan mendapatkan luas surga sebesar bumi ni kali 10. Kalau Pak tak semua tinggal di Gombak seorang aja, cukup besar enggak Gombak ni? Semua Gombak ni Pak Semono seorang aja di sini. Besar sangat tu Pak Semono. Kalau Pak Semono tinggal di Selangor seorang aja, besar. Kalau di Malaysia tentu lebih besar. Kalau di Asia tentu lebih besar lagi. Kalau di dunia sebesar ini, entah dari mana Eropa sampai ke sini, kita seorang tinggal. Besar enggak? Sangat besar. Kali 10. Berapa besarnya itu? Itu adalah balasan untuk orang yang terakhir kali, enggak ada lagi amal ya. Semua dosa ya, tapi karena dia beriman kepada Allah, Allah beri ganjaran. Coba bayangkan kalau seandainya Pak Akib masuk lebih awal surga, dosanya banyak dah hapus tu. Ya, masuk awal dalam surga. Bayangkan ya, enggak boleh sebab masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya surga yang Allah sediakan. Dan itu kita bukan jadi tamu. Kita punya surga tu, atas nama kita. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya dia akan mendapatkan 2 surga. Satu surga pun dah sebut. Terbayanglah, kata Rasulullah, tidak terbayang oleh mata, tidak pernah terlintas dalam pikiran, tak pernah didengar oleh telinga keindahan dan kecantikan surga. Tapi Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Cara mendapatkan takwa itu salah satu yang wajib untuk mendapatkan itu adalah berpuasa. Kapan? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Apapun yang berkaitan dengan Ramadan semuanya menjadi istimewa. Ya. Puasa ni, Ramadan ni. Kata Nabi Muhammad menyampaikan hadis kursi, Allah berfirman, segala amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam pahalanya untuk dia. Kata Allah, kecuali puasa. Puasa tu punya aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberi pahalanya. Tak ada yang tahu balasan puasa tu. Cuma sebagai gambaran, dalam syurga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ni pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa di muka bumi ni. Nanti Allah di hari akhirat akan memberi pengumuman. Selepas kita semua dihisab, wahai aina saimun, mana orang-orang yang berpuasa di muka bumi di dunia dulu ketika mereka di dunia, semua berdiri. Bukakan pintu Ar-Rayyan. Kalian masuk surga dari pintu itu. Lepas orang puasa ni masuk, dikunci pintu tu. Enggak ada lagi orang yang boleh masuk lewat pintu tu. Hanya untuk orang yang berpuasa. Bayangkan, berpuasa di bulan Ramadan, satu pintu dalam surga itu khusus dinamakan Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Umrah itu kan kita tahu pahalanya besar. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, apa pahalanya? Sama dengan naik haji dengan Nabi Rasulullah SAW. Okay, kalau ada rezeki, insyaAllah kita nabunglah sama-sama. Kemudian berapa tahun ke depan kita bisa pergi umrah di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan haji bersama dengan Nabi, Wak. Bukan hanya haji aja. Haji aja tu dah besar pahalanya kan. Ini haji bersama dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini. Ya. Malam Lailatul Qadar. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Malam itu kalau kita dapatkan pahalanya lebih baik, bukan sama. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun beribadah. Sejenak kita sembahyang pada malam hari itu, pahalanya lebih daripada 83 tahun beribadah. Kalau mengaji kita malam Lailatul Qadar tu, pahalanya mengaji selama 83 tahun. Kalau kita beristighfar di malam itu, pahalanya beristighfar sebanyak 83 tahun. Bayangkan kalau Pak semua tiap-tiap tahun semenjak mulai balik dapat malam Lailatul Qadar. Atau kita yang berdosa semenjak kita sadar kembali kepada Allah 5 tahun terakhir, dapat tiap Ramadan kita Lailatul Qadar. Kesempatan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah tanpa singgah ke dalam neraka itu besar. Tapi ingat, wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Dalam ayat itu dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bersedekah, berinfak waktu susah, waktu senang. Jadi kalau kita berinfak di waktu senang tu mudah, ada duit mau dikasih. Tapi kalau berinfak di waktu susah, berat itu. Makanya ketika ini ilustrasi ya.
Ketika kita punya duit 10 ringgit, nggak ada lagi duit yang lain, 10 ringgit aja. Kemudian kita kasih 5 ringgit untuk sedekah. Artinya kita menyerahkan berapa persen duit kita? 50%. Separuh kekayaan. Tapi kalau kita punya duit 1 juta ringgit, kita kasih 1000 ringgit, itu nggak seimbang. Itu nggak sampai berapa persen ya? Makanya kata Nabi, yang pertama kali masuk surga itu orang-orang miskin. Sebab ketika mereka berinfak, itu udah separuh harta mereka itu. Bayangkan itu, kita punya orang miskin itu punya duit hanya 10 ringgit aja, nggak ada duit yang lain. Disedekahkan 5 ringgit, artinya separuh 50% duit dia dikasihkan untuk Allah. Tapi kalau kita punya 1 juta, kasih 1000 ringgit, enggak sampai 1% pun enggak sampai. Walaupun mungkin jumlahnya besar, 1000 kan, tapi 1000 daripada 1 juta. Yang tadi itu 5 ringgit daripada 10 ringgit yang dia punya. Maka Nabi kita SAW mengatakan orang-orang miskin masuk surga lebih awal setengah hari. Berapa tahun itu setengah hari? 500 tahun. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi orang miskin akan masuk surga Allah lebih awal setengah hari. Artinya 500 tahun. Oh, kalau kita nyetir 500 tahun sampai di mana kita, Pak? Seperti itu. Ya, 500 tahun. 1000 tahun ya. Jadi takwa di bulan Ramadan ini dia adalah menjadi keharusan bagi orang yang beriman untuk mendapatkan. Dan Allah telah buka semua peluang-peluang. Allah tutup semua peluang-peluang untuk gagal. Buktinya apa? Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Jika Ramadan itu datang, futtihat abwabul jannah. Semua pintu-pintu syurga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin. Dan syaitan-syaitan semuanya diikat. Enggak ada yang ganggu Pak semua mau ke masjid, enggak ada yang ngodain sekarang. Yang bisik-bisikin enggak ada. Yang mau sedekah tuh enggak ada yang nahan, jangan nanti miskin, nanti kurang duit. Enggak ada bisik-bisikin. Kenapa? Karena semuanya diikat setan tadi itu. Jadi kesempatan orang-orang yang beriman untuk berhasil dan mendapatkan takwa di bulan Ramadan ini lebih besar daripada potensi dia untuk gagal. Dengan syarat apa? Hadis Nabi itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Syaratnya 2 itu aja. Penuh keimanan kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, dia akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau buat leceh je, dia tak nak pahala. Contoh kita bekerja kan. Kalau kamu sungguh-sungguh, gaji kamu sekian. Kira-kira apa akan dia buat? Dia akan datang lebih awal, dia akan kemaskan, buat semua kerja semua. Tapi kalau dia acuh tak acuh, berarti dia tak nak duit itulah. Sama juga dengan puasa kita. Kalau kita menginginkan syurga daripada Allah, ampunan daripada Allah, kita akan sungguh-sungguh. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, kamu telah bersungguh-sungguh menempuh jalan Tuhanmu, maka pasti kamu akan bertemu dengan Tuhan. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita yang waktu sedikit ini, yang berbaki pada Ramadan, kita berusaha sebaik-baiknya untuk tidak menyia-nyiakan. Kurang-kurangkan mengerjakan tidak perlu kita kerjakan. Sibukkan dengan Al-Quran. Nabi Muhammad kata Aisyah, kalau belum puasa itu menjadi orang yang baru, new personality, orang asing, tak sama dengan hari biasa. Kalau malam sebelum malam terakhir, Nabi enggak tidur malam, begadang sampai pagi. Kalau bisa kita buat begadang lah. Kalau tidur siang, rehatnya habis duha, rehat sebentar. Malamnya usahakan begadang. Kalau perlu tidur di atas sajadah kita tu. Mana tahu malam tu malam Lailatul Qadar kan? Kita tidak tahu. Ya. Jangan tidur di kasur. Kalau malam semalam terakhir tu usahakan jauh kasur. Nabi katakan, kata Aisyah, Nabi kalau sampai 10 malam terakhir tu, Nabi akan kencangkan sarung dia. Nabi akan bangunkan keluarga dan Nabi tidak berhubungan suami isteri di malam terakhir 10. Nabi akan beriktikaf. Nabi akan beriktikaf. Jadi mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ya Allah, aku mohon karuniakan kepadaku takwa. Nabi ajarkan doa tu. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Karena ketakwaan ini adalah syarat kita untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sama-sama kita berusaha, Bapak-bapak, Ibu, saya juga, kita sama-sama memanfaatkan waktu yang berbaki di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan
dan minta kepada Allah supaya diterima puasa kita, dan minta kepada Allah diampunkan dosa kita, dan minta kepada Allah supaya disempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam mengerjakan ibadah ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.